Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di Alfamni Gapi. Lama kita tidak berjumpa dengan teman-teman karena ada satu dan lain hal yang membuat sebenarnya saya bisa saja buat konten kemarin, cuma bingung juga teman-teman mau bikin kontennya itu bahas soal apa. Saya kan ngasih makan ikan kan juga tetap setiap hari kan ya. Nah, otomatis itu kalau saya mau pegang HP sambil pegang HP ya otomatis jadi konten. Cuma kan saya pengennya konten nggak itu aja. Jadi ya mohon maaf kekurangan ide membuat saya nggak usah di kontenin aja lah, kasih makan aja kayak gitu. Makanya saya cuma upload video-video short di TikTok juga, di IG juga, di FB juga seperti itu. Nah pada pertemuan kali ini adik jadi kasih makan nggak? Ini oh ini yang ini sama ini Iya. nah kasih semua di sini. Nah makan kan ikannya kan. Iya. Nah pada pertemuan kali ini teman-teman saya mau bahas komentar teman-teman yang menanyakan tentang apa perbedaan Baunya enak. baunya enak. Baunya gak enak. Iyalah kan pakan ikan. Kembali lagi kepada pembahasannya, yakni ada komentar teman-teman, salah satu komentar di channel YouTube saya yang kalau tidak salah bilang atau bertanya, apa bang perbedaan kualitas pakan seperti itu untuk ikan gapi? Apakah dari segi pertumbuhan atau dari segi kecantikan ikan? Nah di sini saya bisa jawab teman-teman karena saya punya sedikit pengalaman tentang itu. Hampir semua atau segala jenis pakan saya sudah pakai, yang harganya mahal dan yang harganya murah seperti itu. Yang ternyata kesimpulannya akhirnya saya pakai yang harganya murah saja. Nah konsekuensinya juga ada. Nah bagaimana konsekuensinya? Kurang lebih yang saya jelaskan itu sesuai dengan pengalaman yang ada di saya seperti itu ya. Karena mungkin ya itu yang membedakan mereka mahal atau mereka murah dan lain sebagainya seperti itu. Yang satu ini akhirnya saya itu pakai ini. Sebelumnya saya kasih info dulu. Akhirnya yang saya pakai ini adalah Fengli 1. Mana? Oh iya itu buat pupuk, ada ikan yang mati ditaruh situ biar jadi pupuk untuk tanaman. Nah, saya ini pakai Fengli ukuran 1 dan Fengli ukuran 0 untuk buraya. Contoh ini buraya kan ya, kita kasih Fengli 1. Kalau untuk pertumbuhan alhamdulillahnya tidak ada masalah. Pertumbuhan dan kecantikan ikan pakan murah dan mahal menurut saya tidak ada bedanya. Yang penting kalau ikan sehat pasti doyan loh. Contoh ini buraya ini usia hampir 1 minggu atau sudah 1 minggu ya, kayaknya hampir 1 minggu, belum saya nggak kasih tanggalan jadi nggak tahu. Nah ini juga ini sudah bisa Fengli 1, cuma kita kasih bubuk aja karena kita lagi genggam yang bubuk. Doyan juga toh. Yang penting adalah ikan itu kondisinya sehat, jadi dikasih pelet apapun mau murah mau mahal akan aman dan tidak berpengaruh di kecantikan ikan. Kecantikan ikan itu terpengaruh oleh atau dipengaruhi oleh genetik ikan tersebut teman-teman. Genetik artinya apa ya? Bapak ibunya cakep ya otomatis anakannya juga cakep.
Nah, saya sekarang bisa bahas dan berani juga bahas soal pelet karena 1 bulan ini saya pakai full pelet, nggak pakai cacing sutra lagi. Sebenarnya kalau pengen pertumbuhannya cepat dan kasih makannya simple, paling enak cacing sutra. Jujur terus terang saja, paling enak memang pakai cacing sutra karena kita ngasihnya itu bisa cuma 1 hari sekali. Kita langsung kasih gumpalan cacing sutra sekitar segini, seujung jari itu kita taruh, kita tinggal umpama kita ngasih pagi ya kita tinggal 1 hari, besoknya lagi baru dikasih makan cacing sutra. Itu plus atau kelebihannya pakai cacing sutra. Dan ikan juga cenderung bagus pertumbuhannya. Oh ya, kembali pada apa yang membedakan pelet murah dan pelet mahal. Sebenarnya sudah pernah saya jelaskan, mereka rata-rata pelet yang mahal itu kandungan proteinnya tinggi, teman-teman, yang otomatis protein itu kan adalah bahan bakar untuk apa ya, untuk membentuk daya tahan tubuh bisa, atau salah satu nutrisi yang sangat penting di ikan gapi. Tapi bukan berarti yang murah itu nggak ada proteinnya, yang murah itu tetap ada, biasanya sekitar 40%. Nah kalau yang mahal biasanya bisa 50 bahkan 62%-an. Nah itu poin plusnya di sana. Nah kalau untuk pengaruhnya di pertumbuhan, sejauh yang saya alami tidak ada, teman-teman. Mungkin daya tahan tubuh mereka terhadap perubahan air itu yang menjadikan mereka lebih kuat ketika pakai pelet yang punya harga relatif lebih mahal, seperti itu. Seumpama ya, saya contohkan, seumpama kita pakai pelet-pelet yang murah sebangsa 20 ribuan, 50 ribuan sekilo. Nah kalau kayak Utohim, NRD itu kan nggak mungkin sekilonya 50.000 atau 20-an ribu, nggak mungkin kan, pasti ratusan ribu. Nah itu yang membedakan ketika kita pakai pelet yang murah, itu kita harus dan benar-benar harus ketika air itu sudah menunjukkan gejala mau berubah atau mau kotor atau mau memburuk, itu harus cepat-cepatnya kita ganti, seperti itu. Bahkan mungkin bisa terjadi tanpa gejala ikan tersebut mati. Nah itu mungkin disebabkan oleh pelet murah, seperti itu. Beda dengan pelet mahal yang mereka itu bisa menunjukkan gejala dulu sebelum mati, sebelum mereka mau memutuskan untuk apa, mati, meninggalkan kita, seperti itu ya. Mungkin itu dia ada gel-gelnya dan itu lebih tahan lama, dia menahan sakitnya sampai mungkin dia bisa menyembuhkan sendiri. Yang sebetulnya memang dalam penyembuhan ikan itu kan yang terjadi adalah ikan tersebut mempunyai sistem imun, yang sistem imun tersebut berusaha melawan penyakit yang diderita oleh ikan tersebut, seperti itu kan. Sistem penyembuhan dalam makhluk hidup itu kan seperti itu, teman-teman. Nah, daya tahan tubuh yang terbentuk dari ikan yang berpelet atau berprotein tinggi itu relatif lebih kuat, seperti itu, dibanding mungkin pelet murah. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Karena memang diakui atau tidak diakui ya, ada harga ada rupa, teman-teman. Gak mungkin mereka produksi pelet mahal-mahal kalau memang nggak ada kelebihannya, seperti itu. Jadi memang ada plusnya, ada minusnya. Minusnya ya minus di kantong aja, seperti itu. Nah kalau saya sebagai penghobi dan penggiat budidaya ikan gapi yang ya seneng oprek-oprek ikan gapi,
ya mending cari yang murah aja. Tapi nanti ketika ikan memang menunjukkan gejala mau sakit, ya kita tangani saja seperti itu. Cenderung lebih lama untuk menuju masa dia sakit seperti itulah, atau daya tahan tubuhnya, lebih mudahnya bilangnya daya tahan tubuh ikan akan lebih kuat dibanding pelet-pelet yang murah seperti itu teman-teman. Nah, pelet yang murah harus ditunjang dengan penggantian air yang rutin dan berkala seperti itu teman-teman. Kalau untuk urusan kedoyanan dan pertumbuhan ikan, terus terang menurut saya, ya jujur-jujurnya dari lubuk hati yang paling dalam, asik, maksudnya dari pengalaman saya pribadi, tidak ada bedanya teman-teman. Yang membedakan itu justru porsinya, bukan karena pelet A, pelet B kayaknya lama pertumbuhannya, bukan. Kalau memang kita ngasih porsinya memang banyak, ya ikan itu cepat besar. Saya ngasih makan ini bisa sampai 8 kali per hari teman-teman, bisa sampai 8 kali per hari. Karena kenapa? Ya ketika saya kasih makan gitu ya, maksudnya saya bilang 8 kali per hari itu kayak gini, saya udah ngasih tadi itu kan kisaran 1 jumput gini ya. Nah itu saya kira sudah banyak, akhirnya saya jemput lagi untuk sini, jemput lagi untuk sini gitu kan, sampai sana. Nah itu sudah saya ke sini itu kan sudah habis, dan tapi ikannya masih ke depan-depan sini, saya kasih lagi. Nah itu sudah saya kira ngasih ikan yang kedua, ngasih makan ikan yang kedua. Terus nanti saya masuk rumah gitu ya, terus iseng saya keluar, lihat ikannya mendekat ke saya, itu kan menunjukkan bahwa mereka masih lapar loh, kayak gini masih ke pojok-pojok sini. Nah ini kan beda, ini udah nyebar, ini masih di pojok sini, ya saya kasih lagi, pasti dimakan. Oh, nah ini seperti itu teman-teman. Nah ini udah nyebar kan, oh ini masih ada yang mendekat ke sini, kita kasih lagi, oh masih dimakan. Lihat gerak-gerik ikannya aja intinya teman-teman. Kalau ikan masih mendekat ke sini, oh ini masih mendekat ke sini, kita kasih, udah pasti dimakan teman-teman. Ini juga. Nah dengan cara seperti itu otomatis nggak ada alasan ikan itu tidak bertumbuh dengan cepat teman-teman. Wong kita ngasihnya aja banyak seperti itu. Dan lagi-lagi saya bilang jangan pelit-pelit pakan teman-teman, toh hasil akhirnya itu sama. Kalian irit pakan otomatis ikannya yang lama besar, atau kalian boros pakan tapi ikannya cepat besar, kan sama aja intinya. Hasil akhirnya tetap butuh pakan yang ukurannya sama untuk menuju ukuran ikan yang sama juga. Kita pelit-pelit ya lama besarnya, kita percepat jadi lebih boros, seperti itu, sama saja. Nah maka dari itu setelah saya hitung-hitung teman-teman, akhirnya saya putuskan untuk membeli pakan yang aman dan ramah di kantong saya saja. Yang penting nanti saya sering pantau kondisi ikannya, dan yang jauh, sangat jauh lebih penting dari kualitas pelet untuk memelihara ikan gapi itu adalah mengenali gerak-gerik ikan tersebut teman-teman. Itu jauh lebih penting daripada kita mampu membeli pelet yang harganya mahal. Nah ini sekedar pelet Fengli 0 ikan doyan usia 1 minggu. Ini juga saya kasih contoh. Oh doyan gak? Udah makan gak itu? Kan toh? Ya itu intinya, tidak menjadi acuan pelet tersebut mahal ataupun murah. Tapi saya juga nggak mau bilang pelet mahal itu nggak perlu gitu, nggak juga.
pelet mahal juga pasti menyimpan kelebihannya tersendiri dibanding pelet murah, teman-teman, yang tidak dipunyai oleh pelet murah secara nutrisi seperti itu. Cuma yang memang bagi saya lebih penting dari memikirkan pelet apa yang harus kita pilih, itu kita lebih penting mengetahui gerak-gerik ikan. Soalnya ketika kita tahu ikan itu sehat, mau pelet apapun teman-teman, bahkan pisang kita remet-remet kita kasih loh dimakan, nggak harus pelet ikan. Nah makanya seperti itu teman-teman, lebih baik kita mempelajari atau mengenali gerak-gerik ikannya daripada memilihkan pelet apa yang harus saya pakai. Tapi saya alhamdulillahnya punya semua teman-teman. Nah ini saya kasih tunjuk ya, saya punya semua kok pelet. Aduh, dari yang termurah sampai termahal punya semua. Ya nggak termahal mahal banget gitu, enggak sih, ya mahal aja gitu. Ini ada Fengli 0, ini ada PF 500, ini ada Fengli 1, ini ada Otohim, ada juga PF 100 nih. Nah ini juga mahal juga, ini pelet ikan koki yang apa namanya ya, lupa saya, pelet ikan koki yang lumayan berkualitas itu, seperti itu. Jadi saya punya semua, jadi saya seling aja, yang penting ikan saya, yang penting saya itu tahu ikan saya sehat gitu aja. Pelet tinggal semau saya mau pakai pelet apa, Otohim atau apa. Nah karena saya nggak kepengen terlalu memikirkan kos yang saya keluarkan untuk ikan gapi, jadi saya putuskan kayaknya yang murah aja cukup. Toh saya tahu gerak-gerik ikan tersebut ketika menghendaki sakit, cara penyembuhannya bagaimana, seperti itu teman-teman. Makanya saya pilih pelet yang relatif lebih terjangkau saja. Dan saya sarankan juga untuk teman-teman, mending kita sama-sama pelajari gerak-gerik ikannya. Dan untuk taraf belajar, gak perlu terlalu nafsu untuk membeli kualitas pakan yang A atau B, yang sangat bagus atau yang mahal. Gak ada salahnya juga, cuma ketahuilah dari pengalaman saya itu ternyata kita lebih baik mempelajari gerak-gerik ikan terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan pelet apa yang mau kita pilih, seperti itu. Ya mungkin itu saja teman-teman pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Ini lupa lampunya nggak saya nyalakan dulu, tapi nggak apa-apa, ini sudah selesai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah mampir menyimak video saya dari awal sampai akhir. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.